Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami saudara tetap dalam keadaan yang selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin membahas satu topik tentang sangat mengganggu sekali. Adanya pengajaran-pengajaran di hari-hari ini bagi saya ini sangat mengganggu karena saudara-saudara saya sedang melihat, mendengar sendiri bagaimana para pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Benarkah pengajaran itu? Sebelum kita lebih jauh akan membahas topik ini, mari kita mau rendahkan diri, tundukkan hati, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, biar kiranya Engkau beri kami hikmat, beri kami pengertian akan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, bukankah pengajaran tentang di luar Yesus ada keselamatan bukanlah pengajaran baru? Ini adalah pengajaran yang sudah lama sekali terjadi, tetapi kemudian sudah diterangkan tentang hal ini. Dan pengajaran ini kemudian dia mati, tetapi kemudian beberapa hari ini atau beberapa waktu ini dihidupkan kembali tentang di luar Yesus ada keselamatan. Benarkah pernyataan itu? Mari saya ingin membahas satu topik ini dan saya ingin saudara membuka Alkitab saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama. Mulai kita baca beberapa ayat. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama. Jika saudara sudah menemukan, mari saya bacakan untuk saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian pembacaan kita dalam Yohanes pasal 15 ini. Dengan jelas dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa pertama, di luar Tuhan kita tidak akan berbuah. Oh, ini kan bicara soal buah, bukan bicara soal keselamatan. Tetapi perhatikan ayat-ayat selanjutnya, bahwa di luar Tuhan kita akan menjadi kering. Di luar iman kepada Kristus, di luar iman kepada Allah, kita akan menjadi layu, kering, dan akhirnya dikumpulkan orang kemudian dibakar. Jadi saudara-saudara, dengan jelas ayat ini, Yesus sendiri yang mengatakan ini. Kalau kita tidak percaya, artinya kita berada di luar Dia. Kalau kita percaya, itu berarti kita ada di dalam Dia. Sementara firman Tuhan memberitahu kepada kita, kalau kita ada di dalam Dia,
kita akan berbuah, kita akan menjadi subur karena seluruh nutrisi kebenaran Allah akan ada dalam hidup kita. Roh kita akan tercukupi nutrisinya sehingga kita akan menjadi gemuk, kita akan terus bertumbuh dan kita akan menghasilkan buah-buah. Tetapi jikalau kita berada di luar Yesus, di luar Dia, di luar Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan masuk suplai nutrisi kebenaran firman Tuhan itu, dan kita akan menjadi layu, tidak bertumbuh, kemudian kita mati, dan kemudian kita menjadi kering, dan kemudian kita dikumpulkan orang dan kita akan dibakar. Jadi saudara-saudara, jelas sekali bahwa di luar Tuhan kita akan binasa, di luar Tuhan kita tidak akan maju, di luar Tuhan kita tidak akan bertumbuh, di luar Tuhan kita akan kering. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau menjadi hidup, kita harus ada di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kalau saudara berada di luar Tuhan, saudara tidak percaya kepada Tuhan, saya ingin bacakan satu ayat kepada saudara lagi dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata begini. Ini adalah percakapan ya antara Thomas dengan Yesus. Di awalnya Thomas berkata kepada Tuhan di dalam ayat 4 dalam Yohanes 14 ayat 4, dan kemana aku pergi, ini kata Tuhan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5 kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kemudian Yesus berkata dalam ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jelas sekali ayat ini mengatakan demikian. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Ini bicara tentang keberadaan Bapa, kedudukan Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau dia tidak melalui Yesus. Jadi seseorang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka yang tidak percaya kepada Yesus, dipastikan mereka tidak akan sampai kepada Bapa. Mereka tidak akan mampu mencapai Bapa, karena satu-satunya cara untuk mencapai Bapa adalah percaya kepada Yesus dan melakukan kehendaknya. Ayat terakhir untuk menegaskan kepada kita bahwa pernyataan atau pengajaran-pengajaran di luar Yesus ada keselamatan, itu adalah kesesatan, itu adalah penyesatan kepada iman atau pengkhianatan kepada iman dalam kekristenan. Di dalam Kisah pasal 4 ya, Kisah para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, saya ingin bacakan ayat ini kepada saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jelas sekali saudara-saudara pernyataan firman Tuhan ini, bahwa keselamatan itu tidak ada pada yang lain. Tidak percaya kepada Yesus tidak selamat. Tidak percaya kepada Yesus tidak berjumpa dengan Bapa. Tidak percaya kepada Yesus tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu sudah jelas sekali saudara-saudara. Ya, itu sebabnya betapa heran kalau ada yang berkata bahwa di luar Yesus atau mereka membuat tingkat-tingkatan gini ya. Jadi kalau orang yang percaya kepada Yesus, mereka dimuliakan di dalam kerajaan sorga. Kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara, mereka tidak dimuliakan di sorga. Benarkah? Pengajaran itu sesat dan menyesatkan. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikianlah kiranya pengajaran saya atau
acara motivasi iman, seri pembelajaran Alkitab pada saat ini, dan doa kami saudara diberkati oleh Tuhan. Jika saudara merasa diberkati oleh Tuhan, tetap terus dukung channel kami untuk terus berkembang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Doa kami saudara tetap berbahagia selalu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.